Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Nyata Motivasi Usaha. Setelah terjadinya kegagalan beberapa kali menanam benih, dan pada akhirnya rusak juga, saya pun bingung harus bagaimana. Yang terlintas di benak pikiran hanyalah modal yang sudah terpakai hingga 80 juta, belum ada hasil sama sekali. Saya pun menyerah di lokasi bedengan baru itu dengan meninggalkan semuanya. Karena saya telah menemukan penyebab kegagalan di sana, yaitu air sumur yang asin, mengandung banyak garam. Dan entah mengapa waktu itu warna air berubah seperti kotoran sapi keruh. Kehijauan bedengan yang baru itu juga jauh dari rumah, tidak sepenuhnya diawasi setiap waktu. Sempat saya berasumsi bahwa mungkin ada yang sengaja menaruh sesuatu ke dalam sumur, karena biasanya usaha saya sering diusili oleh seseorang, tetapi saya pasrahkan, bukti pun tidak ada karena jauh dari rumah. Akhirnya dengan rasa kecewa dan frustasi, saya harus segera mencari cara lain untuk berusaha mengembalikan modal 80 juta yang raib. Saya pun meninggalkan bedengan baru itu. Yang tersisa hanya bedengan di belakang rumah yang kapasitas 150.000 benih. Dan ternyata ini yang masih bertahan dan terus menjadi sumber penghasilan keluarga, walaupun toh cukup untuk makan 5 anggota keluarga dengan makanan seadanya. Sampai berlalu 1 tahun, di tahun kedua saya bertahan ternyata minus karena dampak El Nino, panas berkepanjangan. Di Indonesia usaha pembibitan pun tidak jalan. Minus pun bertambah dengan utang untuk makan. Pikir saya harus pergi kerja di luar rumah dulu. Dan pada akhirnya saya kebetulan mempunyai saudara yang jauh di sana mempunyai usaha tambang emas. Dan saya pun menelepon beliau dan saya minta tolong supaya bisa bekerja di tempat dia sementara. Dan alhamdulillah saya disuruh datang dan kerja di sana sementara sampai beberapa bulan, sampai saya bisa diterima kerja di perusahaan tambang yang terjamin gaji dan masa depan, yang niatnya untuk mengembalikan modal yang raib sebesar 80 juta rupiah. Banyaknya, namun apakah yang terjadi? Perjalanan tidak mulus, hasil hanya bisa nabung sedikit untuk biaya anak-anak sekolah dan lain-lain, tidak sesuai harapan. Dan pada akhirnya setelah 1 tahun lamanya, saya pun kembali pulang dengan keadaan berhutang biaya. Pembuatan syarat melamar ke perusahaan tambang yang saya pun gagal kerja di sana sebanyak 13 juta rupiah. Entah istri dan anak dan saya berpikir sama-sama ingin berkumpul kembali apapun yang terjadi, walau hidup dengan kegagalan dan hutang yang timbul dari melamar pekerjaan. Saya pun pulang dan kembali bergelut di bedengan, yang kini bedengan yang saya tinggalkan dengan kondisi 50% rusak karena terbengkalai 3 tahun. Akhirnya saya bongkar sendiri dan saya pindahkan ke lahan sewa persis di belakang rumah yang kapasitasnya ratusan ribu kalau terisi semua. Alhamdulillah ada jalan untuk berubah. Dan pada saat itu juga tiba-tiba saya dikirimi uang warisan dari kakek untuk modal awal sebesar 10 juta. Ya Allah, jalan untuk sukses di masa depan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa part 4. Assalamualaikum.